Siti Mangkopo dan pasukannya berhasil menewaskan 53 tentara Belanda. Sementara di pihak rakyat Mangkopo 7 orang gugur dan 7 orang lainnya ditangkap termasuk Siti Mangkopo sendiri. Rohana Kudus adalah tokoh wanita yang hidup satu zaman dengan Raden Ajeng Kartini, di mana pada masa itu akses pendidikan untuk kaum wanita masih sangat terbatas, dan karena itulah Rohana Kudus sangat berkomitmen untuk memperjuangkan pendidikan bagi kaum perempuan. Baru pada usia 23 tahun dengan inisiatif serta dukungan dari kakaknya Rahma El Yunusiyah mendirikan sekolah khusus untuk perempuan yang diberi nama Al-Madrasatul Diniyah atau yang dikenal sekarang sebagai Pondok Pesantren Diniyah Putri. Selain itu, Rusuna Said juga memperkuat perjuangannya melalui tulisan tahun 1935. Ia membuat majalah Raya, namun karena terlalu keras menentang Belanda, ruang gerak Rusuna Said dan teman-temannya dipersempit. Ia pun akhirnya pindah ke Sumatera Utara. Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Kali ini kita akan bercerita tentang 5 wanita super yang berani melawan penjajah dan untuk perubahan Indonesia. Ini dia videonya. Yang pertama, Siti Mangkopo. Siti Mangkopo adalah seorang wanita yang ditakuti oleh Belanda. Bisa dibilang, ia adalah wanita luar biasa. Wanita yang lahir di Mangkopo, Agam pada Mei tahun 1880 tersebut dengan berani memimpin perjuangan melawan tentara Belanda dalam perang yang disebut Perang Blasting atau Perang Pajak. Disebut Perang Blasting karena perang tersebut dipicu karena kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang menerapkan sistem blasting, pajak uang, terhadap tanah-tanah rakyat. Hal itu dianggap bertentangan dengan sistem adat di Minangkabau, di mana tanah adalah milik kaum. Perang pun akhirnya pecah dan Belanda sempat meminta bantuan kepada pihak luar untuk melawan pasukan yang dipimpin Siti Mangkopo. Bahkan Siti Mangkopo dan pasukannya berhasil menewaskan 53 tentara Belanda. Sementara di pihak rakyat Mangkopo 7 orang gugur dan 7 orang lainnya ditangkap termasuk Siti Mangkopo sendiri. Perjuangan Siti Mangkopo memang luar biasa. Bahkan sewaktu perang, anaknya Dalima masih dalam keadaan menyusui. Tugasnya sebagai ibu dilanjutkannya sekembalinya ia dari peperangan. Bahkan Dalima sempat dibawa lari ke dalam hutan dari kejaran Belanda selama 17 hari. Siti Mangkopo akhirnya berhasil ditangkap dan dihukum selama 14 bulan kurungan penjara di Lubuk Basung, Agam, 16 bulan di Pariaman dan 12 bulan di Padang. Selama masa kurungan tersebut, ia terus membawa anaknya Dalima, sementara itu suaminya Rasid Bagindo Mage dibuang ke Manado. Siti Mangkopo sendiri akhirnya dibebaskan dan meninggal di usia 85 tahun pada 20 Agustus 1965 di Gasan Gadang. Untuk mengenang perjuangannya dibangun sebuah patung Siti Mangkopo di Simpang Gudang Lubuk Basung, Agam. Tahun 2001 Siti Mangkopo sempat diusulkan oleh provinsi dan DPRD Sumbar agar mendapat gelar pahlawan nasional karena keberaniannya melawan penjajahan Belanda kala itu. Namun usaha tersebut belum berhasil hingga sekarang. Yang kedua, Siti Rohana Kudus. Wanita luar biasa satu ini adalah kakak tiri dari Sultan Syahrir, mak tuo dari penyair legendaris Indonesia Khairil Anwar dan juga sepupu dari Haji Agus Salim. Ia lahir di Nagari Koto Gadang, Kabupaten Agam 20 Desember 1884 dari pasangan Muhammad Rasad Maharajo Sultan dan Giam. Rohana Kudus adalah tokoh wanita yang hidup satu zaman dengan Raden Ajeng Kartini, di mana pada masa itu akses pendidikan untuk kaum wanita masih sangat terbatas, dan karena itulah Rohana Kudus sangat berkomitmen untuk memperjuangkan pendidikan bagi kaum perempuan. Kemampuan belajarnya terbilang cepat karena dengan cepat ia telah menguasai materi-materi yang diajarkan ayahnya. Melalui istri atasan ayahnya, Rohana Kudus juga mempelajari menyulam, menjahit, merenda, dan merajut yang kelak kemudian ia ajarkan pada sekolah yang dibukanya di Koto Gadang. Setelah menikah dengan Abdul Kudus, Rohana kemudian membuka sekolah keterampilan khusus perempuan pada tanggal 11 Februari 1911 yang diberi nama Sekolah Kerajinan Amai Setia. Sekarang disebut Yayasan Amai Setia. Di sekolah inilah Rohana mengajarkan berbagai keterampilan mulai dari membaca, mengelola uang, budi pekerti, pendidikan agama, dan bahasa Belanda. Melalui sekolah kerajinan Amai Setia inilah Rohana Kudus memperjuangkan nasib perempuan di lingkungannya. Tentu saja tidak mudah karena Rohana Kudus menghadapi berbagai macam rintangan. Apalagi di zaman tersebut belum ada budaya perempuan bekerja dan belajar seperti yang diterapkan Siti Rohana Kudus.
Tanggal 10 Juli 1912, Rohana Kudus memperkuat perjuangannya melalui surat kabar yang diberi nama Sunting Melayu. Surat kabar Sunting Melayu menjadi surat kabar perempuan pertama di Indonesia yang mempunyai pemimpin redaksi, redaktur, dan penulisnya adalah perempuan. Sepanjang hidupnya, Rohana Kudus banyak menghabiskan waktunya di dunia pendidikan, terus belajar lalu mengajarkan kembali ilmunya. Ia mendapat banyak penolakan, tantangan, fitnah dari masyarakat yang waktu itu belum terbiasa melihat perempuan belajar dan mengenyam pendidikan. Yang ketiga, Rahma El Yunusiah. Nama pondok pesantren Diniyah Putri tak bisa dilepaskan dari sosok Rahma El Yunusiah. Tokoh wanita kelahiran Padang Panjang 20 Desember 1900. Rahma El Yunusiah memang berasal dari keluarga yang agamais. Ayahnya Muhammad Yunus adalah seorang kadi di daerah Pandai Sike. Sementara kakeknya Imanuddin merupakan seorang ahli ilmu falak dan tokoh tarekat Naqsabandiyah. Rahma belajar secara otodidak dan dipimpin oleh kakaknya Zainuddin Labai dan Muhammad Rasad. Selain itu, Rahma juga pernah belajar agama kepada Haji Rasul, Tuanku Mudo, dan Abdul Hamid. Selain ilmu agama, Rahma juga pernah mengikuti kursus ilmu kebidanan di Rumah Sakit Umum Kayu Tanam. Baru pada usia 23 tahun, dengan inisiatif serta dukungan dari kakaknya, Rahma El Yunusiah mendirikan sekolah khusus untuk perempuan yang diberi nama Al-Madrasatul Diniyah atau yang dikenal sekarang sebagai Pondok Pesantren Diniyah Putri. Pendirian sekolah tersebut melambungkan nama Rahma El Yunusiah, bahkan ia diminta mengajar di sekolah kerajaan di Semenanjung, Malaysia. Beberapa negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Kuwait, dan Mesir meminta siswa Diniyah belajar di negara mereka. Perjuangan Rahma tidak berhenti sampai di situ. Perannya dalam mempelopori berdirinya Tentara Keamanan Rakyat, Laskar Sabilillah, dan Laskar Hizbullah membuatnya harus dipenjara. Ia dibebaskan setelah mendapatkan undangan dari panitia konferensi pendidikan di Yogyakarta. Selain itu, Rahma El Yunusiah juga mendalami dunia politik pada tahun 1955. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI dari Partai Masyumi. Ia duduk di lembaga ini hingga tahun 1957. Yang keempat, Rasuna Said. Haja Rangkayo Rasuna Said lahir di Maninjau, Kabupaten Agam pada 14 September 1910. Beliau merupakan salah seorang pahlawan nasional yang juga memperjuangkan persamaan hak antara pria dan wanita. Berbeda dengan tokoh wanita lainnya, Rasuna Said memilih terjun ke dunia politik karena menurutnya perjuangan persamaan hak antara pria dan wanita tidak cukup hanya dengan pendidikan. Rasuna Said memulai pendidikannya dari sekolah dasar, kemudian dilanjutkan ke pesantren Ar-Rasyidiyah. Di sana ia menjadi santri wanita satu-satunya. Lalu Rasuna Said melanjutkan pendidikannya ke pesantren Diniyah Putri, Padang Panjang. Selain itu, ia juga sempat berguru kepada Haji Rasul. Perjuangannya di dunia politik dimulai dari aktivitas di Syarikat Islam, kemudian bergabung dengan Sumatera Tawalib dan mendirikan Persatuan Muslim Indonesia (PERMI) di Bukit Tinggi pada tahun 1930. Selain itu, Rasuna Said juga memperkuat perjuangannya melalui tulisan tahun 1935. Ia membuat majalah Raya, namun karena terlalu keras menentang Belanda, ruang gerak Rasuna Said dan teman-temannya dipersempit. Ia pun akhirnya pindah ke Sumatera Utara. Untuk menyebarkan gagasannya di Medan, Rasuna Said mendirikan perguruan putri dan mendirikan majalah mingguan bernama Menara Putri. Tujuannya adalah menyebarkan gagasan anti-kolonialisme kepada kaum wanita. Namun sayang, majalah Menara Putri akhirnya ditutup lantaran banyak pembacanya yang tidak membayar tagihan. Pasca kemerdekaan, Rasuna Said aktif di Badan Penerangan Pemuda Indonesia dan Komite Nasional Indonesia. Selain itu, ia pernah mewakili Sumatera Barat melalui Dewan Perwakilan Sumatera. Atas perjuangannya, Rasuna Said diberi gelar pahlawan nasional. Yang kelima, Zakiyah Darajat. Zakiyah Darajat, wanita luar biasa asal Jorongkoto Marapak, Nagari Lambah, Ampe Angke, Kabupaten Agam. Ia adalah pakar psikologi Islam dan berkarir selama 30 tahun di Departemen Agama. Selain itu, ia adalah seorang pendidik dari Guru Besar Ilmu Psikologi di Universitas Islam Negeri UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta. Sejak kecil, Zakiyah Darajat telah ditanamkan nilai-nilai agama di keluarganya. Bahkan ayahnya melatih dirinya untuk bisa berpidato. Pendidikan masa kecilnya dihabiskan di Standard School Muhammadiyah dan Diniyah School. Setelah SMA, Zakiyah melanjutkan pendidikan ke Yogyakarta, yaitu di Fakultas Tarbiyah Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri PTAIN Yogyakarta dan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia UII.
Zakia kemudian melanjutkan pendidikannya ke Mesir di Fakultas Pendidikan Universitas Ain Shams, Kairo untuk S2. Ia memperoleh beasiswa dari Mesir setelah terjalinnya kerjasama antara pemerintahan Indonesia dan Mesir. Pemikiran Zakia Derajat banyak berpengaruh di dunia pendidikan Indonesia. Salah satunya adalah usulan agar madrasah memperoleh 70% ilmu pengetahuan umum dan 30% ilmu agama agar setiap siswa madrasah bisa diterima di perguruan tinggi. Selain itu, ia juga menyusun rencana pengembangan perguruan tinggi agama Islam yang menjadi referensi bagi IAIN seluruh Indonesia. Rencana pengembangan tersebut kemudian membuat IAIN bisa memperoleh dana yang cukup untuk pengembangan dari pemerintah. Terima kasih telah menonton. Semoga menjadi pembelajaran buat kita antar generasi di Minang, khususnya dan Indonesia umumnya. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia. Selalunya di Mulifa Channel.